Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PBG dalam jabatan BAS 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Haji Fahrianova. Saya adalah seorang guru di SMKN 1 Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 BAS 2 tahun 2024 di LPTK UIN Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan NIM 24040113071. Pada hari ini Kamis tanggal 30 Januari 2024, saya akan melaksanakan praktek mengajar ujian kinerja secara tatap muka di SMKN 1 Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Praktek pembelajaran kali ini saya akan laksanakan pada kelas 10 dengan materi menghindari akhlak mazmumah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu nasional. Silahkan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Iya, alhamdulillah. Kita absen dulu, nak lah. Bisma. Yang tidak hadir siapa hari ini? Ya, alhamdulillah, lengkap. Kemarin kita sudah belajar di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu mengenai materi berpikir kritis. Hari ini kita akan mempelajari bab berikutnya, yaitu menghindari akhlak mazmumah. Ada yang tahu akhlak mazmumah itu apa? Akhlak mazmumah adalah akhlak tercela. Contohnya apa? Contoh akhlak mazmumah itu seperti berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, apa manfaatnya kita mempelajari akhlak mazmumah? Manfaatnya agar kita bisa terhindar dari berperilaku yang tidak baik. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, satu, agar kalian mengerti apa itu pengertian akhlak mazmumah. Yang kedua, mengetahui contoh dari akhlak mazmumah itu apa-apa saja. Yang ketiga, agar kalian mampu menjelaskan manfaat menghindari akhlak mazmumah. Untuk menambah pengetahuan kalian, marilah kita akan menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Silahkan saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah,
membahas mengenai novel pendidikan agama Islam dan pasif elemen akhlak. Di bab 3 ini kita akan membahas materi yang berjudul menghindari akhlak asma dalam berupaya-upaya liar, sum'ah, takabur, dan hasad dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki arti akhlak yang tercela. Seorang yang memiliki akhlak mazmumah akan tergolong sebagai orang yang merugi karena sifat yang dimilikinya tidak akan membawa dampak baik sedikit pun bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memerintahkan kepada umat Islam untuk menjauhi akhlak mazmumah. Karena itu, sebagai umat Islam yang bertakwa, kita harus menghindari akhlak mazmumah. Sebelum kita melanjut ke pembahasan materi, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu profil pelajar Pancasila yang terdapat pada materi kali ini. Adapun profil pelajar Pancasila yang harus kita bentuk sebagai karakter bangsa di materi kali ini, yaitu A. Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, selalu bersifat tawadu dalam hidup sehari-hari. B. Bergotong royong, menangkan harta kekayaan, bersedekah dan membantu orang lain. C. Mandiri, bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan pribadi tanpa melakukan kepada orang lain dan menghindari sifat lain. Adapun materi pembahasan pada bab kali ini, yang pertama, menghindari sifat hidup berfoya-foya. Yang kedua, menghindari sifat ria dan sum'ah. Yang ketiga, menghindari sifat takabur. Yang keempat, yaitu menghindari sifat hasad. Dan yang kelima, membiasakan diri dari akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu menghindari sifat hidup berfoya-foya. Bacalah ayat-ayat di bawah ini. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu takutkan hak kamu secara bebas. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat dekat kepada Tuhan. Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai. Dari ayat barusan, secara tegas Allah mengatakan bahwa boros merupakan saudara setan. Makanya kita dilarang untuk bersikap boros atau berfoya-foya. Berkaitan dengan sikap berlebih-lebihan atau melakukan keras atau israf, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 47 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila melimpahkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula pikir di antara keduanya secara wajar. Quran surat Al-Furqan ayat. Selanjutnya, pengertian sikap hidup berfoya-foya. Besar Bangsa Indonesia atau KBBI, hidup berfoya-foya adalah mengumpulkan uang untuk tujuan bersenang-senang. Sikap hidup berfoya-foya merupakan salah satu bagian dari tabzir atau pemborosan.
tafsir menurut istilah adalah yang pertama, menurut Mujahid rahimahullah, bila seseorang menggunakan semua hartanya dalam kebenaran, ia tidak dapat dikatakan mempunyai sifat tafsir. Sebaliknya, jika seseorang menggunakan hartanya untuk kebatilan walaupun hanya segegram, berarti ia memiliki sifat tafsir. Yang kedua, menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tafsir adalah segala sesuatu yang digunakan tanpa kebenaran. Melalui pengertian tersebut, memastikan berbagai yang merupakan bagian dari tafsir. Sebagai orang yang beriman, harus menghindari sikap berfoya-foya karena tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Sikap hidup berfoya-foya akan melahirkan beberapa hal tercela seperti halnya individualis, egois, sombong, dan puas dengan harta yang dimilikinya, dan kurang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat itu jelas dilarang dalam agama Islam. Alasan yang kedua yaitu riya dan sum'ah. Bacalah hadis di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. An-Mahmud bin Labid qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna khawfuna khawfu alaikum syirkul asghar. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar? Qala aqiya inna Allah yaqulu yawma tazal اذهبوا إلى الذين كنتم yang artinya dari Mahmud bin Labid berkata, Rasulullah SAW berkata, syirik kecil adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya bagi kalian. Lalu para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Jawab beliau, riya. Besok di hari kiamat, Allah menyuruh mereka mencari pahala-amalnya. Pada siapa tujuan amal mereka itu? Firman-Nya, carilah manusia yang waktu hidup di dunia kamu beramal tujuannya hanya untuk dipuji atau disanjung oleh mereka. Mintalah pahala kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, pengertian riya dan sum'ah. Pengertian riya dan sum'ah di sini ada dua. Pengertian yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah. Riya secara bahasa berasal dari kata ro'a ru'yatan, yang artinya melihat. Sementara sum'ah berasal dari kata sami'a yasma'u sam'an, yang artinya mendengar. Secara istilah, ia berarti melakukan perbuatan terpuji baik dengan maksud agar orang lain melihatnya kemudian memberikan pujian atau apresiasi. Sum'ah berarti melakukan perbuatan terpuji atau baik dengan maksud agar orang lain mendengarnya kemudian memberikan pujian atau apresiasi. Nah, ada beberapa persamaan dan perbedaan dalam riya dan sum'ah. Persamaan riya dan sum'ah yaitu keduanya ingin mendapatkan pujian dan apresiasi. Sementara perbedaannya bisa dilihat dari cara melakukannya. Kalau riya memperlihatkan amal atau perbuatan kepada orang lain, kalau sum'ah memperdengarkan amal yang kita lakukan atau perbuatan yang kita lakukan kepada orang lain. Materi yang selanjutnya yaitu yang ketiga, takabur. Bacalah hadis di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahu azza wa jalla al-masjid zari wal kibriya bidai faman naza'ani fi wahidin min al-qadar rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Mulia Nabi Muhammad berfirman, kemuliaan adalah pakaian dan kebesaran kesombongan adalah sebenarnya. Maka barang siapa yang menyaingi aku dalam salah satunya, maka aku pasti akan membebaskannya. Hadis riwayat Muslim. Pengertian takabur. Takabur berasal dari bahasa Arab yang artinya kesombongan, ketuaan, kebesaran.
dirinya, hartanya, ilmunya, kecantikan dan ketampanannya, kekuasaan dan jabatannya, keturunannya dan seterusnya. Sementara orang lain dianggapnya rendah, hina, kecil dan tidak mampu berbuat sesuatu. Yang kedua, menganggap diri lebih baik dan lebih mulia. Sementara terhadap orang lain suka merendahkan dan meremehkan, baik dengan ucapan atau gerak tubuh seperti mengalihkan muka, karakter, kekitaran, dan perbuatan. Yang ketiga, berusaha atau gemar mencela dan membesar-besarkan kesalahan lain, sementara dirinya tidak menerima masukan atau saran serta kritikan dari orang lain. Yang keempat, berusaha melakukan ajaran atau sebagaimana serta gemar berbuat perusahaan yang berbudi seperti halnya yang dilakukan oleh Fir'aun, Qarun, dan sebagainya. Materi yang keempat yaitu hasad. Bacalah hadis di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nahm an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulu hasanati kama ta'kulu rawahu. Yang artinya dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah hasad dengki karena hasad dapat memakan kebaikan seperti halnya api. Hadis riwayat Abu Dawud. Pengertian hasad. Hasad berasal dari bahasa Arab yang artinya kedengkian atau iri hati. Al-hasadu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hasad artinya dengki. Dengki artinya menaruh perasaan benci yang amat sangat ketika melihat kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain dan berusaha menghilangkan kenikmatan tersebut. Orang yang hasad biasanya ketika melihat orang lain bahagia, orang lain senang, orang lain mendapat kenikmatan, dia akan bersedih hati. Dia akan berupaya bagaimana caranya agar orang lain yang sedang bahagia tersebut bisa diambil kebahagiaannya oleh dirinya. Bahaya hasad. Kerisauan dan kegelisahan. Yang kedua, menghancurkan persatuan dan kesatuan. Orang yang memiliki sifat hasad biasanya suka fitnah dan memperbuat. Yang ketiga, dijauhi dalam pergaulan. Apabila orang yang sudah mengalami hasutan, sadar dan akhirnya dikucilkan. Yang keempat, menghancurkan kebaikan yang pernah dilakukannya. Kemudiannya yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan, jauhkanlah dirimu dari hasad dan sesungguhnya hasad itu merupakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Itu adalah bahaya-bahaya dari hasad. Semoga kita semua bisa menghindari sifat hasad. Jadi itu membiasakan diri menghindari akhlak atau akhlak bercela. Ya, setelah penjelasan video tadi, apakah ada pertanyaan? Iya. Bertanya, apa perbedaan Riya dan sum'ah, perbedaannya kalau riya itu adalah suatu perbuatan yang dia lakukan, dia pengen orang lain melihat supaya dipuji. Sedangkan sum'ah itu adalah suatu perbuatan yang dia ceritakan kepada orang lain agar dia dipuji. Jadi hampir mirip, cuma bedanya kalau sum'ah itu memperdengarkan atau menceritakan kepada orang lain apa yang dia perbuat, sedangkan dia itu memperlihatkan, misalnya dia orang lewat, dia sholat supaya dipuji. Nah, sedangkan sum'ah itu contohnya misalnya dia malam tadi mengerjakan sholat tahajud, siangnya dia cerita sama temannya, aku malam tadi sholat tahajud. Nah, ceritakan dengan niat
dipuji. Ada lagi pertanyaan yang lain? Iya. Cara menghindari akhlak mazmumah dalam berteman dengan orang yang soleh. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, itu bisa dengan cara kita harus membiasakan selalu berbuat baik. Nah, sehingga dengan cara itu kita akan terhindar dari akhlak mazmumah. Oke, sekarang kita membagi kelompok nak lah. Iya. Silahkan bagi kelompoknya. Empat kah satu kelompok? Ya, empat. Silahkan kalian berdiskusi. Ini Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nah, berarti ada 5 kelompok ya. Silahkan kerjakan. Terima kasih. Iya. Tulis nama kelompoknya. Ini jawab sini kan Ibu? Iya. Yang ini? Ini kalian menulis sesuai dengan ini. Tugas pertama. Oh, ini. Ini untuk kalian menjawab tugas pertama di kertas karton ini. Ini ya. Nomor 1. Untuk tugas nomor 1 tuh jawabnya di kertas karton. Iya. Yang ini. Nomor 1. Nomor 1 ini. Oh. Ya, silahkan. Tuh, bacanya. Nomor 1. Ini pakai ini. Di sini. Kalian itu berpoya-poya. Kalau sebelah ini apa tekanannya yang ditulis di karton ini? Diri akhlak mazmumah. Iya. Akhlak mazmumah, hasad. Tuh hasad, kalian hasad. Jadi hasad yang kalian tulis, apa itu hasad? Oke. Di sini. Ini nak nomor 1 ini ditulis. Yang nomor 1 ini aja, sedangkan yang lain jawab di sini aja. Iya, nomor 1 aja ditulis di karton. Nomor 1 itu beda-beda. Ini kalian takana sum'ah. Ya, apa itu sum'ah? Boleh mencari di HP Nakai. Jika ada yang kurang jelas, silakan bisa ditanyakan.
Sudah selesai? Iya. Risma sudah. Kalau sudah selesai, silahkan presentasi. Ya. Maju, kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil fungsi Dari siapa nama-namanya? Dari kelompok 1. satu. Saya Risma, ini Herianti, Sofia, Yang pertama, silakan kumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber mengenai akhlak majmumah berpoya-poya. Data dari Kemenak.go.id, selain menjaga akhlak majmumah muda, seorang muslim juga harus menghindari akhlak majmumah tercela yang meliputi tergesa-gesa, riya, hasad, takabur, bakhil, buruk sangka, dan tamak. Data dari akhlak majmumah adalah akhlak yang tidak dibenarkan oleh agama. Akhlak majmumah harus dijauhi. Contoh akhlak majmumah kepada Allah: syirik, takabur, murtad, munafik. Contoh akhlak majmumah kepada sesama: mudah marah, iri hati, kikir. Iya. Sudah? Iya, terima kasih. Aplaus buat kelompok 1. Silakan maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dari akhlak majmumah hasad. Untuk pengertian akhlak majmumah hasad adalah salah satu akhlak tercela yang berarti iri dengki dan iri hati terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Ciri-ciri hasadnya merasa tidak senang dan kebahagiaan berharap orang lain melihatnya, sedangkan dia tidak bersyukur atas apa yang dimiliki. Kesimpulannya, jadi hasad adalah akhlak buruk yang harus dihindari karena bisa merusak hati dan hubungan sosial. Lebih baik menggantinya dengan sikap bersyukur dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, sudah. Ya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3, maju.
Ayo maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin presentasikan hasil kerja kami Kelompok 3. dari kelompok 3, yaitu informasi mengenai akhlak mazmumah sum'ah. Iya. Sudah. Iya, terima kasih. Ayo, aplaus buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Perkenalkan diri dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga adalah salah satu contoh akhlak mazmumah atau akhlak tercela yang harus dihindari oleh umat Islam. Juga adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk pamer dan mendapatkan kemudian dari orang lain. Kemudian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelompok 5, silakan maju, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan. Perkenalkan, nama saya Nurliza. Sebelah saya Surya. Iya. Silakan perjuangan data dan informasi dari berbagai sumber mengenai akhlak mazmumah takabur. Takabur adalah salah satu akhlak mazmumah, akhlak tercela yang berarti sifat sombong atau merasa diri lebih unggul dari orang lain. Sifat ini bisa muncul akibat keturunan, kekayaan, kekuasaan, ilmu pengetahuan, atau dampak tertentu. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Silakan kembalikan mejanya seperti semula. Supaya lebih bersemangat, mari kita speaking dulu. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Terima kasih. Simpulan kita hari ini. Ibu minta, ya silakan simpulkan. Simpulan pembelajaran hari ini, akhlak adalah sebuah yang berasal dari bahasa Arab. Mazmumah berarti tercela. Akhlak mazmumah merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Contoh akhlak mazmumah yaitu berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan ihsan. Berfoya-foya adalah suka menghambur-hamburkan harta untuk yang tidak berguna. Ria adalah suka memperlihatkan sesuatu kepada orang lain dibandingkan pamrih agar tidak. Sum'ah adalah suka memperlihatkan sesuatu kepada orang lain dengan tidak pamrih agar terpuji. Takabur adalah suka membanggakan diri. Orang yang takabur akan memandang dirinya lebih sempurna dibandingkan orang lain. Hasad adalah perasaan tidak senang dan iri kepada orang lain yang memiliki nikmat tertentu. Dia ingin menikmati itu pindah kepada dirinya. Manfaat menghindari akhlak mazmumah diantaranya mendapatkan kebahagiaan,
bersyukur atas nikmat Allah, memaafkan orang yang menyebabkan sakit hati, tidak menghiraukan bisikan setan saat hati ada dorongan membicarakan aib orang lain, meyakini bahwa Allah memberikan semua nikmatnya secara adil, memperbanyak ibadah, biasakan berbagi, menjaga tali silaturahmi. Iya, terima kasih. Gimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah Ibu menjelaskan kecepatan atau gimana? Iya, alhamdulillah. Ibu ada soal itu asesmen formatif itu untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi yang sudah Ibu sajikan. Jadi Ibu minta kalian untuk menjawabnya. Silahkan dijawab. Iya. Sudah selesai? Ya, silahkan kumpulkan. Untuk pembelajaran selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari mengenai materi Asmaul Husna. Jadi Ibu harap kalian di rumah bisa belajar terlebih dahulu agar nanti ketika ketemu di sekolah sudah dapat memahami materi tersebut. Ya, sampai di sini dulu untuk hari ini. Salah hilap Ibu minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.